Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Alensia Pipiana, mahasiswa program studi sarjana farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, di saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu fitokimia. Dan akhir dari video ini, atau akhir dari penjelasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari bahaya COVID-19. Baik, fitokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Jadi dapat disimpulkan bahwa fitokimia adalah zat kimia yang terdapat di dalam tumbuhan. Sejarah singkat dari fitokimia. Jadi, pada awal perkembangan ilmu kedokteran dan kefarmasian di dunia barat, segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya disebut sebagai materi medika atau bahan obat. Kemudian, pada awalnya abad 19, materi medika terbagi menjadi farmakologi dan farmakognosi fitokimia. Fitokimia ini berasal dari kata phytochemical. Phyto yang artinya tumbuhan dan chemical yang artinya zat kimia. Bahan alam ini merupakan bahan yang diperoleh dari alam tanpa diperlukan proses sintesa. Bahan alam ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga ada fitofarmaka. Yang pertama jamu ini merupakan sediaan obat bahan alam, status dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Kemudian obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini merupakan sediaan bahan yang telah distandarisasi bahan baku, persyaratan aman dan mutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dan klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Fitofarmaka yang ketiga itu sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik. Ekstraksi ini merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh kandungan senyawa kimia tumbuhan tersebut. Ekstraksi ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu ekstraksi kelat, ekstraksi salvasi, ekstraksi pembentukan pasangan ion, dan ekstraksi sinergis. Ekstraksi ini memiliki berbagai metode, di mana prinsip kerjanya ini berbeda-beda. Yang pertama ada metode maserasi. Jadi metode maserasi ini prinsip kerjanya dia digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Yang kedua ada metode sokretasi. Prinsip kerjanya, serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dilakukan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Yang ketiga, ada metode perkolasi. Jadi metode perkolasi ini prinsip kerjanya penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Yang keempat, metode reflux. Prinsip kerjanya penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel ditempatkan ke dalam labu bersama cairan penyari lalu dipanaskan. Yang terakhir ada metode dari infusa. Jadi prinsip kerjanya untuk melakukan proses infusa, maka kita harus mempersiapkan 1 unit panci yang terdiri dari 2 buah panci yang saling bisa ditumpuk atau panci tim. Panci yang di atas digunakan untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi atau tentu bersama pelarutnya, yaitu air masing-masing dengan takaran tertentu.
Sementara panci di bawah diisi air, maksudnya digunakan sebagai pemanas panci atas sehingga panas yang diterima panci atas tidak langsung berhubungan. Kemudian ada perbedaan antara ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Ekstraksi cair-cair ini dibedakan berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, sedangkan ekstraksi berkesinambungan dibedakan berdasarkan proses pelaksanaannya. Baik, di awal penjelasan saya tadi, saya mengatakan bahwa saya akan menjelaskan bagaimana cara agar kita terhindar atau menghindarkan diri kita dari bahaya COVID-19. Yang pertama, kita selalu mencuci tangan setiap 20 menit. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan hand sanitizer atau antiseptik. Yang ketiga, stay at home atau tetap di rumah saja. Tetapi jika ada kepentingan yang benar-benar penting dan diharuskan untuk keluar, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer di dalam tas. Kemudian jaga jarak dengan sesama minimal 1 meter. Demikianlah penjelasan saya tentang tugas fitokimia dan cara untuk menghindarkan diri dari bahaya COVID-19. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.